target IPO sebesar 358 miliar rupiah. Lalu seperti apa perhitungan profitabilitas setelah mengalami kerugian bertahun-tahun? Ya, jadi tadi saya sampaikan dari sisi pendapatan kami terus bertumbuh, Mbak Anne, ke tiap tahunnya sekitar 129% di 5 tahun terakhir. Nah, pertumbuhan ini akan kami enhance dengan adanya multi finance tadi, plus dari sisi OPEX-nya kita akan pertahankan supaya nggak jauh berbeda dengan apa yang ada sekarang ya. Karena dengan ada multi finance tadi, kita dengan cost-nya akan relatif serupa, sedangkan revenue-nya bisa berkali-kali lipat mengikuti average tiket size-nya ya. Kalau tadi tiket size 1-2 M menjadi 10-15 M. Nah, dengan kita sudah IPO, nanti kita akuisisi multi finance tahun 2024 ya, kita punya target untuk menyalurkan sekitar 10-12 triliun rupiah ya. Kalau 10-12 triliun rupiah ya, net take rate per penyaluran pinjaman kita assuming sekitar 2-2,5%, itu artinya kita bisa menghasilkan revenue ya sekitar 250-300 miliar. Nah, dikurangin expense kita ya, kalau sekitar expense-nya sekitar 100-150 miliar ya, kalau sekarang itu expense kita sekitar di bawah itu Mbak, dan naiknya nggak akan signifikan karena yang tadi saya sampaikan cost structure kita akan relatif sama gitu ya. Jadi assuming cost-nya 100-150 miliar, revenue-nya 250-300 M, artinya kita punya potensi untuk bisa untung sekitar 100-150 miliar di tahun depan, Mbak Anneke. Baik, jadi target labanya 100-150 miliar rupiah di tahun depan. Betul. Setelah mengakuisisi bisnis multi finance ini. Betul. Baik, dan apakah memang sudah ada target-target kira-kira penyalurannya nanti akan seperti apa? Penyaluran pinjamannya ya. Jadi kita akan menggunakan produk yang sama, menyasarnya juga market yang sama ya, pendanaan UKM mainly. Walaupun kalau nanti udah ada multi finance, kita juga bisa masuk ke segmen komersial. Ini segmen di atas UKM, di bawahnya corporate. Nah, kita punya target tahun ini ya, kita punya target untuk menyalurkan antara 4,5-5 triliun, tumbuh dari tahun lalu yang hampir 3T. Kemudian tahun depan itu 10-12 triliun, Mbak. Nah, kita punya target juga tiap tahunnya tumbuh sekitar 2 kali lebih sedikit lah. 2 kali, 2,3 kali ya, selama 3 tahun ke depan. Nah, ini juga konsisten dengan growth rate historical kita. Jadi 5 tahun terakhir growth rate historical penyaluran pinjaman kita tuh 96% per tahun. Artinya tiap tahun hampir 2 kali lipat. Tapi sekarang kan kita ada IPO, kita beli multi finance, kita bisa menyalurkan dengan tiket size yang lebih tinggi. Makanya kalau historical 96%, ke depannya dalam 3 tahun ke depan itu rate-nya sekitar 2 kali lebih sedikit, gitu, 2,3 kali per tahunnya. Jadi sekitar 9 kali per 3 tahun. Baik, sebesar apa sih daya tarik bisnis multi finance ini untuk Acceleran? Nah, ini menarik buat kita karena memang hambatan kita sekarang untuk bisa grow ya, salah satunya adalah tiket size yang terbatas. Nah, di multi finance itu aturan mainnya adalah tiket size pendanaan terbesar itu di 20% dari ekuitasnya. Tadi kan kita sampaikan kita akan menambahkan modal 200 miliar. Artinya multi finance ini akan bisa menyalurkan sampai dengan 40 miliar rupiah per penerima pinjaman. Ini yang jadi daya tarik utamanya, Mbak. Karena artinya kami bisa meningkatkan penyaluran pinjaman kami secara lebih efisien. Kalau tadinya tiket size maksimal 2 miliar, menjadi tiket size maksimal 40 M atau 20 kali lipat. Ya, very substantial tuh meningkatnya. Walaupun target kita sebenarnya nggak 40 M, target kita on average 10-15 M atau sekitar 7-10 kali lipat dari apa yang kita lakukan sekarang. Itulah kenapa kita benar-benar ngelihat ini akan menjadi game changer. Karena volume akan naik, tapi nggak cuma volume naik aja efeknya udah gede ya. Tapi on top of that, margin kita juga naik. Karena yang tadi saya bilang, cost structure akan sama, sedangkan revenue-nya akan mengikuti volume yang naik tadi. Efeknya margin kita jadi naik. Baik, lalu bagaimana dengan industri P2P lending sendiri? Apakah memang multi finance ini menjadi masa depan dari industri P2P lending? Atau memang Acceleran sendiri sebenarnya sudah pesimis dengan industri P2P lending ini? Bukan pesimis, kalau kita lihat industri peer-to-peer lending ini tetap punya potensi yang baik ya Mbak ya. Tapi ada segmennya. Nah, segmennya mau dibawa kemana? Inilah yang lagi digodok juga ya bersama-sama dengan OJK. Kemarin itu contohnya ada pembicaraan tiket size pinjaman fintech lending itu akan dinaikkan. Tapi akan dinaikkan sampai ke level berapa? Itu masih menjadi pembahasan Mbak Anneke. Nah, ini mungkin ke depannya akan ada fokus tertentu ya. Kalau
fintech lending, dia ticket size berapa sampai berapa, mungkin yang ditargetkan adalah yang underserved atau unbanked ya. Kemudian kalau multi finance targetnya apa sampai berapa, kalau perbankan targetnya apa. Jadi memang ada segmennya masing-masing, Mbak Anneke. Baik, dan kami dengar juga ada rencana untuk bisa masuk ke bisnis perbankan dan juga bisnis sekuritas di masa depan. Begitu, mungkin boleh dijelaskan timeline-nya seperti apa? Kalau sekarang sih kita masih akan fokus ya untuk membenahi bisnis multi finance-nya, make sure bisa di fully integrated, kemudian bisa secepatnya beroperasi secara penuh dalam waktu 3 tahun ke depan. Tapi setelah 3 tahun nanti kita lihat lagi, karena kami punya aspirasi untuk menjadi financial integrated platform, ya, digital financial integrated platform. Artinya dia ada arm peer-to-peer lending-nya, ada arm multi finance-nya, ke depannya bisa ada arm banking ya. Kalau banking tentu kita jadi bisa melakukan deposit taking. Kalau bisa deposit taking, cost of fund kita bisa turun. Jadi itu memang menarik. Plus bisa juga misalnya ke brokerage ya, securities brokerage, karena kami punya ekosistem pendana yang cukup besar, lebih dari 200.000 pemberi pinjaman retail ya. Itu make sense untuk kemudian kita melakukan cross selling. Tapi ini merupakan fokus di masa depan, Mbak. Untuk sekarang dan 3 tahun ke depan menurut saya kita fokus dulu dengan bisnis lending kita. Baik, artinya dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan ini mungkin akan rencana penggalangan dana lagi? Ya, menurut saya sangat memungkinkan karena kita perlu terus berevolusi ya. Perlu terus berevolusi gimana menciptakan sinergi. Seperti apa yang kita lakukan sekarang. Basically ini kan kita menciptakan sinergi. Menggunakan expertise yang sudah kita bangun selama ini di pendanaan UKM. Lalu kita mengambil tiket size yang lebih besar, menyasar segmen market yang lebih luas dengan ngambil multi finance. Nah, kedepannya itu tadi kita bisa melakukan bisnis jasa keuangan lainnya sepanjang masih sesuai dengan expertise-nya kita dan bisa create sinergi buat existing bisnis kita.